الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واقرؤوا القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Wasyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, dan kita dipertemukan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memenuhi panggilan Allah berupa kewajiban Jumat yang di masjid yang mulia ini. Semoga rangkaian ibadah kita dilipat gandakan pahalanya dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Banyak-banyaklah kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sehingga nanti kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Sebagaimana khatib mewasiatkan kepada kita, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan tentang Mi'raj orang beriman. Isra Mi'raj yang kita tahu merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa di Mekah menuju dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa itu di Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan vertikal ke Sidratul Muntaha. Di sana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau oleh-oleh, dapatkan hadiah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat 5 waktu sehari semalam yang untuk kita jalankan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa ini merupakan dikatakan hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat beliau ini diberi namanya kesempatan untuk mengulang kembali apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Mi'raj lewat sholat yang kita kerjakan. Maka
Dan sabda Rasulullah SAW, as-salatul mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya salat itu adalah mi'raj orang beriman. Inilah sabda Nabi yang dijelaskan kepada kita. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita kaji dengan seksama maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat adalah peristiwa mi'rajnya umat Nabi. Sebagaimana juga Nabi melakukan pertama sekali dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, bagaimana salat ini bisa menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa bagi umat kita? Apakah umat atau kita ini pernah mengalami peristiwa Mi'raj itu di dalam salat kita? Nah, salat adalah peristiwa bertemunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala lewat hubungan tentu yang sangat khusus, yang sangat pribadi. Jadi salat yang kita lakukan itu adalah dialog atau komunikasi kita antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya setiap orang itu bisa mengalami peristiwa itu di setiap salatnya. Ketika kita melakukan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, pada saat itulah rohani kita langsung naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, berada di alam Rabbani, berada di alam Tuhannya, sehingga di sana hanya ada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang masuk kebukannya. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar nama, mengenal nama dan sifatnya, tetapi mengenal zatnya, mengenal wajahnya. Dengan pengenalan seperti itu, barulah kita terbebas dari namanya menyekutukannya. Dalam kondisi kita ma'rifat itulah, maka janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat itu benar-benar sepenuh hati yang kita ucapkan. Inni wajjahtu, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan telah menyaksikan keagungan wajahnya, itu tidak mungkin dia bisa lalai dalam salatnya. Lalai akan terjadi ketika hati kita itu dalam kondisi yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita tidak mengenalnya. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita melaksanakan salat dalam kondisi yang tidak sadar, dalam kondisi yang lalai. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lalai di dalam salat. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 5. Nah, lalai yang dimaksud di sini bukan tidak tepat waktu. Misalnya kita telat melaksanakan sholat duhur. Sebab kalau yang dimaksud lalai yang tidak tepat waktu, terlambat melaksanakan sholat,
Sholat itu masih ada solusinya. Bahkan dalam kondisi tertentu itu bisa dijamakkan. Lalai yang dimaksud di sini adalah tentu saja hatinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadar. Di Quran surat An-Nisa ayat 43. Mabuk yang dimaksud di ayat ini adalah bisa bermakna mabuk karena alkohol, tapi bisa juga bermakna mabuk akan dunia. Kita di dalam sholat tidak diperbolehkan itu untuk mengingat anak istri, mengingat pangkat jabatan, mengingat usaha, dan lain sebagainya. Namun berapa banyak orang di dalam sholatnya mengingat itu semua. Jamaah semua rahimakumullah. Pertanyaannya yang harus terjawab adalah bagaimana caranya kita agar segala selain Allah itu tidak terbawa di dalam sholat. Seorang mukmin harus mencapai namanya sholat khusyuk agar mendapat namanya kemenangan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un. Sungguh beruntunglah mereka yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Sholat yang tidak khusyuk akan bertolak, akan ditolak dan akan celaka. Kalau sudah ditolak dari awal, sudah pasti kita tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Yang ujungnya nanti akan masuk neraka. Maka betapa rugi kita hidup di dunia ini, melaksanakan sholat sepanjang hidup kita tanpa mencapai khusyuk. Sholat itu nanti akan dilempar kembali ke wajah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tertolak seluruhnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Salat khusyuk inilah yang bisa memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi betapa banyak orang-orang yang telah melaksanakan salat akan tetapi bisa melakukan namanya korupsi, melakukan perbuatan yang mencela, melakukan perbuatan yang maksiat, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sholat yang dikerjakan itu tidak memberikan hasil apa-apa dan akan tidak juga berefek sama sekali dalam kehidupan kita. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat sholat itu adalah mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surat Toha ayat 14. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri min qawli bil khuduwa wal asali wala takum minal khafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Karena itu inti dari sholat itu adalah zikrullah,
Inti dari sholat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus utama kita sebelum melaksanakannya adalah senantiasa hati kita itu harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di Aceh ini, disinilah ada peran namanya tarikat. Peran tarikat ini sangat penting, di mana seorang murid yang diajarkan oleh gurunya itu untuk berzikir, mengingat Allah lewat metodologi, lewat cara yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga hati kita itu senantiasa hadir Allah Subhanahu wa taala di sana. Di dalam tarikat juga ada namanya suluk. Kalau kita di sini itikaf untuk mengintensifkan zikir kita itu, sehingga hati kita itu benar-benar terasah dengan baik, terlatih. Hati kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di luar salat, apalagi lebih-lebih di dalam salat kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dari peristiwa Isra Mi'raj yang di bulan Rajab yang sudah kita laksanakan, umat Islam, jadi kita ini harus mengingat kembali yang dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Tentu sebagai umat beliau, kita harus senantiasa melatih diri kita agar senantiasa kita bisa ikut bermikrab kita di dalam sholat kita. Tentu di dalam sholat yang khusyuk, yang memberikan kemenangan dari dunia sampai di akhirat kelak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sholat yang menjadi sarana bagi kita itu untuk bermikrab sampai berjalan ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disabdakan tadi oleh Nabi, sholatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj bagi orang mukmin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, kami mengutip ucapan seorang guru sufi yang mulia. Jangan kau tanyakan bagaimana salat khusyuk, tapi tanyakan apa yang menyebabkan salat itu tidak khusyuk. Penyebabnya adalah salah satunya hatimu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bersihkan hatimu itu dengan zikrullah, mengingat Allah, sehingga dengan cahayanya Allah senantiasa hampir ke dalam hati kita. Maka otomatis sholat kita itu akan menjadi khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikian uraian singkat tentang khutbah ini. Mudah-mudahan menambah khirah semangat kita dalam beribadah, terutama menjalankan amanah semestanya. Kewajiban kita jalankan sholat 5 waktu sehari semalam, dan kalau bisa kita tingkatkan sampai sholat kita itu mi'rajul mu'minin, ya, kita bisa mi'raj, kita orang beriman, maka akan sampailah di alamnya Tuhan, di Sidratul Rabbani. InsyaAllah dengan demikian sholat kita akan bermakna, akan bernilai, mendapat pahala nanti yang kita akan dijaminnya, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qulillahil Qur'anil Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واقرأوا القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.